3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diang Sejakusuma, perwakilan dari kelompok 8 yang akan membahas materi tentang wakaf dan pengelolaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Lutfansyah akan menjelaskan pengertian dari wakaf. Wakaf adalah menahan suatu benda yang kekal abadi secara fisik, zatnya, serta dapat digunakan untuk sesuatu yang benar dan bermanfaat. Contoh wakaf yaitu seperti mewakafkan sebidang tanah untuk dijadikan lahan makam penduduk setempat, wakaf bangunan untuk dijadikan masjid, dan lain-lain. Selanjutnya ada rukun wakaf. Syarat dan wakaf. Pertama, hendaknya orang yang mewakafkan adalah pemilik sah harta tersebut. Hal ini dikarenakan harta seorang muslim haram hukumnya bagi yang lainnya kecuali dengan kerelaannya. Sehingga tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menggunakan harta orang lain dengan cara apapun, seperti menjual atau mewakafkan kecuali dengan seizin pemiliknya. Sebagaimana dalam sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di dalamnya Nabi SAW sabda, "Sesungguhnya darah dan harta kalian haram hukumnya atas sama kalian." Hadis riwayat Muslim nomor 2, 886. Yang kedua, barang yang diwakafkan dapat dimanfaatkan. Hal ini dikarenakan apabila sesuatu ini tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak ada guna sesuatu itu diwakafkan dan menjadi sia-sia. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang telah lalu. Misal, seseorang mewakafkan seekor himar ahli atau keledai jinak yang sudah tua dan tidak dapat digunakan sama sekali, maka wakaf ini tidak sah. Karena keledai seperti ini tidak bisa dimanfaatkan, baik itu kegunaannya karena telah tua atau dagingnya pun tidak boleh dimakan. Karena keledai jinak termasuk hewan yang diharamkan, sebagaimana sabda Rasulullah. Yang ketiga, barang yang diwakafkan tetap ada dan tidak habis walaupun telah dimanfaatkan. Hal ini dikarenakan makna wakaf adalah mengabadikan suatu barang dan menjalankan kemanfaatan di jalan Allah. Sehingga kalau sesuatu yang diwakafkan itu sudah habis, maka hal itu bukan dinamakan wakaf. Misal, seandainya seseorang mewakafkan makanan dan minuman untuk fakir miskin, maka wakaf seperti ini tidak sah dikarenakan makanan dan minuman akan habis apabila dimanfaatkan. Yang keempat, hendaknya mewakafkan sesuatu di jalan Allah untuk selama-lamanya. Hal ini dikarenakan makna wakaf adalah mengabadikan suatu barang dan menjalankan kegunaan di jalan Allah. Sehingga apabila mewakafkan hartanya untuk sementara waktu, misalnya setahun atau 2 tahun, maka wakaf seperti ini tidak sah. Misal seseorang mengatakan, "Aku wakafkan rumahku untuk asrama para penuntut ilmu selama 20 tahun saja." Maka wakaf ini tidak sah karena tidak diabadikan oleh pemiliknya. Yang kelima, hendaknya pemilik harta tidak memberi syarat dalam wakafnya dengan syarat yang menyelisih sahnya wakaf atau membatalkan wakaf tersebut. Misalnya, apabila seseorang mengatakan, "Aku wakafkan rumahku untuk fakir miskin," dengan syarat setelah berlalu setahun rumah itu kembali menjadi milikku, maka wakaf tersebut tidak sah dikarenakan ada syarat yang membatalkan wakaf itu sendiri. Sedangkan pemilik wakaf tidak boleh menjual atau memiliki kembali harta yang telah diwakafkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Sejakusuma. Saya akan menjelaskan tentang hukum wakaf. Secara asal menurut definisi wakaf yang telah lalu, para ulama mengatakan bahwa asal hukum wakaf adalah sunnah atau dianjurkan. Dengan dasar hadis-hadis yang berkaitan dengan wakaf, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila mati anak Adam, terputuslah amalannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah atau ilmu yang bisa dimanfaatkan atau setelahnya, dan yang kedua atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya, dan selanjutnya hadis di atas dalam lafaz sedekah jariyah.
sifatnya umum mencakup segala sedekah yang manfaatnya terus berjalan seperti wakaf, wasiat, sedekah, dan sebagainya. Adapun dalam masalah wakaf dan ada beberapa dalil yang berkaitan dengannya secara khusus seperti hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendapatkan harta rampasan perang berupa tanah di negeri Khaybar. Kemudian Umar radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah SAW meminta pendapat beliau tentang harta tersebut. Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan harta rampasan perang yang belum pernah aku dapatkan yang lebih berharga daripada tanah di negeri Khaybar ini. Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku dalam perkara ini?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Kalau engkau mau, engkau wakafkan tanah itu, dan engkau sedekahkan atau manfaatkan atau kegunaan tanah itu sehingga tidak boleh dijual atau tidak boleh dibeli oleh orang lain, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Dengan dasar hadis-hadis di atas, maka kita mengetahui bahwa hukum asal wakaf adalah sunnah apabila dengan niat mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, suatu ketika wakaf hukumnya bisa berubah sesuai dengan niatnya, karena setiap amalan tergantung pada niatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Agustina Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis wakaf. Yang pertama ada berdasarkan peruntukan, yang terdiri dari wakaf ahli, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kerabat sendiri. Yang kedua ada wakaf khairi atau kebajikan, yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau keagamaan atau kemasyarakatan. Yang kedua ada berdasarkan jenis harta. Yang pertama ada benda tidak bergerak yang terdiri dari hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan atau satuan rumah susun, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah dan benda tidak bergerak lain. Yang kedua ada benda bergerak selain uang yang terdiri dari benda dapat berpindah, benda dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan, air dan bahan bakar minyak, surat berharga, hak atas kekayaan intelektual, dan hak atas benda bergerak lainnya. Yang terakhir ada benda bergerak berupa uang. Yang ketiga ada yang berdasarkan waktu, yaitu mu'abad, di mana mu'abad adalah wakaf yang diberikan untuk selamanya. Yang kedua ada mu'akot, yaitu wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat ada berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan. Yang pertama mubazir atau zati, yaitu harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung. Yang kedua ada mistismeri, yaitu harta wakaf yang ditunjukkan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang diperbolehkan syara dalam bentuk apapun. Kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan pewakaf. Baik, sebelum saya menjelaskan permasalahan dalam wakaf, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Komang Barata Wiratama 181668 SA. Oke, kita langsung saja. Yang kita masuk ke materi yaitu permasalahan dalam wakaf. 1. Pemilik harta wakaf. Menurut Imam Hanafi bahwa harta wakaf sekalipun telah diwakafkannya tetapi masih tetap menjadi milik wakif, tidak terjadi pemindahan milik. Hanya saja wakif tidak berhak mengambil manfaat harta wakaf itu sejak ia telah mewakafkannya. Yang kedua, menukar atau menjual harta wakaf. Dari hadis Ibnu Umar dan hadis Abdullah dapat dipahamkan bahwa harta wakaf itu hendaknya diusahakan sedemikian rupa agar hasil dan manfaatnya dapat diambil semaksimal mungkin. Yang ketiga, ada syarat-syarat dari wakaf. Wakif dalam sikap wakafnya ada yang menetapkan syarat-syaratnya terhadap wakafnya, dan ada pula yang menetapkan syarat-syaratnya.
Apabila syarat-syarat penggunaan harta wakaf yang diikrarkan wakif bertentangan dengan ajaran Islam, maka wakaf itu adalah sah, tetapi syaratnya batal. Yang keempat, ada pengelola harta wakaf. Setiap harta wakaf hendaklah diusahakan hasil dan pemanfaatannya secara maksimal. Karena itu, perlu ada orang yang bertanggung jawab, mengawasi, menjaga, memelihara, serta mengelola harta wakaf itu. Kemudian menggunakan atau membagikannya kepada sang yang berhak menerima. Menurut mazhab Syafi'i, hak pengelola wakaf berada di tangan orang selain wakif, kecuali jika dalam sikap wakaf ditetapkan bahwa wakif sebagai pengelolanya. Terima kasih, mungkin itu saja. Ya, nama saya Dewa Made Dwika Sugarta. Saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan wakaf di Indonesia. Untuk memaksimumkan keberkesanan pengelolaan zakat dan wakaf, Menteri Agama telah mengeluarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1 tahun 2001 pasal 226. Keputusan tersebut mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, otoritas, susunan organisasi, dan tata kerja Departemen Agama, dan menegaskan Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji di bidang pengembangan zakat dan wakaf. Dalam materi tersebut, dalam melaksanakan tugas pokok itu, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf itu mempunyai fungsi. Yang pertama itu penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan zakat dan wakaf. Kedua, pengembangan dan pemberdayaan zakat dan wakaf. Ketiga, pembinaan pelayanan yang meliputi informasi perizinan dan sertifikasi. Terakhir itu pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. Selanjutnya itu dalam upaya mengoptimalkan keberkesanaan pengelolaan zakat dan wakaf, Departemen Agama menetapkan program yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, yaitu yang pertama itu program motivasi dan sosialisasi zakat dan wakaf. Kedua, program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan SDM. Selanjutnya, guna menindaklanjuti program yang ditetapkan oleh Departemen Agama, maka Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf melaksanakan program yang kegiatan yang berkaitan dengan wakaf. Yang pertama itu pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf. Kedua, perkembangan pengelolaan wakaf di Indonesia. Yang ketiga, mempersiapkan rancangan undang-undang wakaf dan PP pelaksanaan undang-undang wakaf. Dan terakhir itu menyusun buku pengelolaan wakaf uang.